fine, and you? I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mom. Sudah berdoa atau belum? Belum. Okay, Mother asks one of the children to let us in pray. Okay, Mom. Let us pray in the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Okay, thank you, Geldi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Ibu. To clarify, Mother will check attendance. Geldi, Present, Miss. Lista, Tidak hadir. Tiara. Apa, Ibu? Baik anak-anak, hari ini banyak yang tidak hadir, jadi Ibu harap lain kali hadir semua. Geldi tolong sampaikan kepada teman-teman kalian agar minggu depan bisa hadir semua, agar materi yang akan Ibu bawakan dapat dimengerti oleh kalian semua. Baik, Bu. Baik anak-anak, ada yang tahu materi tadi tentang apa? Belum, Ibu. Baik, kalau belum tahu, materi kita hari ini tentang berhemat energi untuk masa depan. Baik anak-anak, ada yang tahu apa itu warga negara? Saya, Ibu. Warga negara adalah kumpulan orang yang tinggal di suatu negara, Bu. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Gelly. Baik anak-anak, jadi warga negara adalah seorang yang diakui sebagai anggota legal dari suatu negara. Contohnya itu yang sudah memiliki KTP. Nah, jika tidak memiliki KTP, maka orang tersebut dianggap sebagai warga negara yang ilegal. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, hak itu apa? Hak itu sesuatu yang melekat dalam diri seorang. Baik, jadi hak adalah sesuatu yang melekat yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan hak warga negara itu adalah kuasa menerima suatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Contohnya itu apa? Hak perlindungan dan rasa aman. Oke, benar sekali. Kita lanjut, kewajiban warga negara. Yang pertama itu kita lihat kewajiban terlebih dahulu. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang mengikat dan harus kewajiban warga negara. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang mengikat dan harus Anda penuhi atau kita patuhi. Nah, itu adalah kewajiban itu tersendiri. Jadi, kalau kewajiban warga negara itu adalah hak yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Contohnya itu kita bisa melihat hal seperti pajak. Oke, baik anak-anak, sampai di sini sudah paham semua tentang hak dan kewajiban negara atau belum? Sudah, Bu. Oke, next. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Ada yang tahu jenis-jenis hak dan warga negara? Tahu, Ibu. Apa? Yang pertama? Yang pertama itu hak untuk hidup. Yang kedua? Hak pengakuan hukum. Yang ketiga? Hak untuk kebebasan. Nah, jadi ada banyak sekali jenis hak warga negara. Yang pertama itu yang sudah disebutkan oleh Gelly itu tadi, hak untuk hidup. Yang kedua itu hak pengakuan hukum. Yang ketiga hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Dan keempat hak pembentukan keluarga dan keturunan. Yang kelima itu hak untuk kebebasan. Dan keenam hak atas perlindungan dan keamanan. Nah, itu tadi adalah jenis hak warga negara. Sekarang jenis kewajiban warga negara. Yang pertama itu kita lihat kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua itu kewajiban belah negara. Dan yang ketiga kewajiban membayar pajak. Nah, kita lanjut atau istirahat dulu? Lanjut, Bu. Baik, sekarang karena waktunya belum habis, jadi kita lanjut. Sekarang kita lihat contoh hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Yang pertama, lihat mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi. Yang kedua itu terpenuhnya kebutuhan dan berbagai jenis energi. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam melakukan
energi alternatif. Yang keempat, terhindar dari kelangkaan energi. Itu hak dalam menggunakan energi. Yang kedua itu tentang kewajiban dalam menggunakan energi. Yang pertama itu apa yang kalian tahu? Menggunakan kewajiban untuk menggunakan energi secara baik. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Oke, yang Geli berikan itu benar sekali. Yang pertama itu menggunakan energi secara baik, dan yang kedua itu jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Nah, jadi kita itu kalau tidak membutuhkan energi, jadi harus menghematnya. Contohnya listrik kalau pada siang hari itu tidak boleh dinyalakan. Nah, yang ketiga itu menghemat penggunaan energi. Nah, sekarang kita lanjut manfaat energi gerak pada kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu manfaat dari energi gerak dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Ya, coba Geli. Untuk transportasi. Yang kedua, untuk pengelolaan makanan. Yang ketiga, untuk membangkit listrik. Oke, tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, jadi manfaat energi gerak pada kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu kita lihat untuk membangkit listrik. Jadi energi kinetik dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, yang kedua itu untuk transportasi. Listrik itu bukan hanya digunakan di dalam rumah saja, tetapi transportasi juga dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu untuk pengelolaan makanan. Contohnya seperti tempat pembuatan tahu tempe. Yang keempat itu untuk permainan dan hiburan. Baik anak-anak, sampai di sini sudah mengerti atau kita lanjut? Ibu, lanjut. Baik. Kalau sudah mengerti, Ibu tidak perlu ulangi lagi. Kita lanjut. Yang berikut adalah manfaat energi gerak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu apa saja? Kipas angin, Bu. Nah, kipas angin. Baik anak-anak. Jadi manfaat itu salah satunya kipas angin yang berubah dari energi listrik ke energi gerak yang memberikan angin buatan dikala kita merasa panas. Nah, yang berikut contoh sumber energi panas matahari dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu kita lihat sebagai pembangkit listrik tenaga matahari seperti tata surya. Nah, yang kedua itu membantu proses pengeringan. Contohnya itu mengeringkan cengkeh, jagung dan lain-lain. Itu bisa menggunakan matahari. Yang ketiga itu membantu kesehatan tulang dengan di pagi hari kita menjemur di pagi hari. Yang keempat itu membantu manusia istirahat dengan baik. Yang kelima itu menjaga temperatur tumbuhan. Yang berikut manfaat energi panas. Manfaat energi panas itu untuk apa? Tidak tahu, Bu. Jadi manfaat energi panas itu sebagai sumber kehidupan seperti memasak, air, mengeringkan baju, lalu bisa sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, anak-anak sampai di sini sudah mengerti atau belum? Sudah, Ibu. Baik, dari penjelasan Ibu sudah dimengerti. Jadi materi kita cukup sampai di sini, tapi masih ada 2 lagi yang belum kita habiskan. Jadi minggu depan nanti kita habiskan karena sekarang sudah jamnya kita pulang. Iya, Ibu. Sebelum pulang kalian siapkan buku PR-nya karena Ibu akan memberikan kalian tugas. Nomor 1, apa pengertian warga negara? Sudah, Bu. Yang kedua, apa hak warga negara? Sudah, Ibu. Yang ketiga, sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara. Sudah, Ibu. Nah, jadi 3 nomor itu minggu depan sebelum kita lanjut ke materi yang tersisa 2 itu. Jadi nanti sebelum itu kita harus mempresentasi tugas yang sudah Ibu berikan. Ya, Ibu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Di sini Ibu akan pimpin doa penutup. Ya. Marilah kita berdoa. In the name of the Father, In the name of the Father, Son,
Good morning children, see you goodbye. See you.